Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Masih semangat? Semangat. Ayo, biar lebih semangat lagi kita tepuk semangat yuk. Yuk. Tepuk semangat. Nah, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Coba ketua kelas 5 boleh dipimpin kelas. Oh ya baik Bu. Baiklah untuk memulai pelajaran pagi hari ini ada baiknya kita baca doa. Baca doa dimulai. Nah, pembelajaran kita hari ini memperoleh berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, anak-anak tentunya pasti kalian bingung ya kenapa kelasnya digabung. Nah, itu karena wali kelas atau guru di kelas 4 yaitu Ibu Naira sedang pelatihan. Jadi kepala hadir. Nah, Ibu diamanatkan untuk belajar di kelas 4 dan kelas 5. Mohon kerjasamanya ya agar pembelajaran kita lebih kondusif dan kita sama-sama mengerti pembelajaran hari ini. Baik, hari ini untuk kelas 4 kita akan belajar tentang siklus hidup atau daur hidup pada hewan atau pada makhluk hidup. Nah, untuk kelas 5 kita akan belajar tentang bangun ruang kubus. Ada yang bisa bantu Ibu? Bisa Ibu? Terima kasih ya sudah membantu Ibu. Baiklah, Ibu ke kelas 4 dulu. Hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup atau daur hidup pada makhluk hidup. Nah, setiap makhluk hidup itu pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tentunya terjadi juga pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, di sini kita akan membahas tentang hewan. Hewan ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang tidak mengalami perubahan di setiap pertumbuhan perkembangannya, akan tetapi dia hanya mengalami perubahan bentuk, misalnya dari kecil menjadi besar. Nah, ada dua jenis hewan yang selalu mengalami perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Coba anak-anak amati gambar yang sudah Ibu tempel di depan. Nah, ini kalian amati. Nanti kita akan jelaskan bersama. Ibu ke kelas 5 dulu. Nah, untuk kelas 5 ini tentang bangun ruang kubus. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bangun ruang balok. Kita sudah belajar bagaimana mencari volume balok, sifat-sifat balok. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang kubus. Nah, coba di sini Ibu bertanya, ada yang tahu sifat-sifat dari bangun ruang kubus? Sisinya sama, Bu. Betul. Setiap sisinya ini sama. Nah, kira-kira bangun ruang kubus ini terdiri dari berapa bentuk persegi? Ada yang tahu? Betul. Nah, Bu. Betul. Bangun ruang kubus ini terdiri
sama panjang, memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Dia juga memiliki titik sudut. Berapa titik sudutnya? Yang tahu? 8. Betul, ada 8. Nah, selain itu dia juga memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Memiliki 12 rusuk yang sama panjang, memiliki 12 bidang diagonal sisi. Dan juga memiliki 4 buah diagonal ruang. Nah, di sini ibu ada tips dan trik untuk anak-anak biar lebih mudah menghafal dari sifat-sifat ya. Ini tipsnya ya. Nah, kita sama ya.
Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa makhluk hidup itu ada yang tidak mengalami perubahan saat dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Namun ada pula yang mengalami perubahan di setiap pertumbuhan perkembangannya. Nah, contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis ini adalah ayam. Nah, ayam ketika dia menjadi induk ayam dan ayam jantan, itu kan dia mengalami proses. Nah, jadilah telur. Saat jadi telur, lalu dia Jadi anak ayam. dikelami selama kurang lebih 21 hari. Lalu menetas menjadi Anak ayam. Nah, bisa kita amati sama-sama, dia tidak mengalami perubahan. Hanya saja dia bertambah ukurannya. Dia tetap ketika menetas menjadi anak ayam, bahkan memiliki 2 kaki, memiliki 2 mata, itu sama. Hanya saja yang berbeda ialah perubahan bentuknya atau ukurannya. Yang semula dia menjadi anak ayam yang kecil, lalu tumbuh menjadi Anak ayam. Jika dia betina menjadi induk ayam. Jika dia jantan menjadi ayam jantan. Nah, contoh lain ada kucing. Nah, ini kucing. Tadi ayam ya. Ini kucing. Kucing dari kucing dewasa, lalu dia mengandung. Nah, ketika melahirkan dia menjadi anak kucing. Nah, dia sama ya, memiliki 4 kaki, 2 mata, 2 telinga, sama, tidak mengalami perubahan. Namun, ketika dia besar, dia mengalami perubahan bentuk dari anak kucing yang kecil menjadi anak kucing dewasa. Seperti itu. Nah, selanjutnya tentang metamorfosis nih. Metamorfosis juga terbagi menjadi 2. Ada yang sempurna dan tidak sempurna. Nah, yang sempurna ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ketika dia menetas, bentuknya berbeda jauh dari induknya. Yang kedua, tidak mengalami masa pupa atau kepompong. Yang ketiga, urutannya ada telur, larva, pupa, dan hewan dewasa. Itu adalah urutan dari metamorfosis sempurna. Sedangkan tidak sempurna, ciri-cirinya yang pertama ialah ketika menetas dia langsung mirip dengan induknya. Yang kedua, dia tidak mengalami masa pupa atau kepompong. Dan yang terakhir, urutan metamorfosisnya ialah telur, nimpa, dan imago atau hewan dewasa. Nah, kita lihat sama-sama. Ini adalah yang sempurna. Nah, ketika dia menetas, ciri-cirinya tadi tidak mirip dengan induknya. Dia kan dari telur, jadi larva. Nah, lalu bentuk pupa, tidak mirip kan dengan kupu-kupu, jadi dia melalui beberapa tahapan seperti itu. Nah, berbeda dengan yang tidak sempurna. Ketika tidak sempurna, dari telur begitu menetas langsung mirip dengan induknya. Hanya saja untuk ukurannya lebih kecil. Itu juga dengan kecoa. Telur, nimpa, jadi imago, hewan dewasa. Jadi dia betul-betul langsung mirip dengan induknya. Berbeda dengan yang sempurna. Nah, kalau kelas 5 tadi ada lagu tentang bangun ruang kubus, kelas 4 jangan sedih, Ibu juga ada tips untuk kalian. Kelas ini udah dapet. Silakan dia. Soal iya, dia juga kasih permen. Lalu yang udah dewe ada dikasih dulu. Nyanyi dulu. Nah, ini kita pahami bersama ya. Tentang metamorfosis pada hewan. Awas dingin. Sopi Nah. Apa yang tadi? Metamorfosis pada hewan, yaitu ada 2. Metamorfosis yang sempurna dan juga tak sempurna. Sempurna
sini. Amati dulu ya. Ya Ibu. Nah, yang kelas 5 bagaimana, sudah selesai? Nah, soalnya dari Ibu ke depan, selanjutnya Ibu akan meminta kalian yang berani kepada menjelaskan mana jari-jari pupus yang benar. Mimi maju aja Mimi. Kemarin Nah, anak-anak kata Melin, rumus pupus nih jari-jari pupus ini yang ini, benar nggak? Benar. Yakin benar? Salah. Oke, Ibu tunjuk ya. Rudi. Iya Bu. Ya, Bu. Besok. Selanjutnya sudah sama-sama kita jelaskan nih. Ini adalah Melin, ini adalah jari-jari pupus. Coba hitung ada berapa rusuk dalam satu pupus ini. Rusuk. Tadi kita sudah nyanyi ya. Ada yang lagunya ya. Apa? Coba berapa jumlah rusuknya? Ayo. Masa nggak tahu? Coret Bu, coret. Kurang sih kok ngomong gitu. Terus aku ibu. 12. Nah, kata Rudi nomor rusuk, benar nggak? Benar. Rudi. Ini yang cepat lagi ya. Ayo, cepat lah yang berani. Untuk maju ke depan, jelaskan ini. Oke, anak-anak perhatikan ya. Nah, Meca mau jelasin kemana nih? Yang tidak mengalami metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Tidak mengalami metamorfosis. Baiklah, anak-anak didengarkan ya. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis contohnya ayam. Urutannya ayam betina bertelur. Ayam betina menghasilkan telur, lalu dialami menghasilkan Anak ayam. dan menjadi ayam dewasa. Oh iya. Nah, mengapa ayam ini tidak mengalami metamorfosis sempurna? Karena tidak mengalami perubahan bentuk, hanya saja ia bertambah ukuran jadi
Siapa yang mau jelasin? Oke, Putri akan menjelaskan tentang metamorfosis tidak sempurna. Nah, sama-sama dengarkan, anak-anak perhatikan. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna karena proses karena begitu belalang dewasa menetas atau bertelur, dia langsung mengarah mirip dengan induknya. Dari proses kecil langsung menjadi belalang dewasa. Oh, bagaimana langsung? Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Yang kita bahas tadi untuk kelas 5 kita membahas tentang nah, yang kelas 4 kita membahas tentang metamorfosis hidup pada hewan. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita. Semoga nah, ya tentang bangun ruang kubus tadi kita simpulkan sama-sama. Kita simpulkan sama-sama. Bangun ruang kubus tadi memiliki sifat dan ciri-ciri.